Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan kami di acara ini dan sungguh senang kita berjumpa dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan bagi Anda yang mungkin pada saat ini sedang mengalami sakit ataupun kekecewaan, dapat mendapat kekuatan rohani dari mendengarkan atau menyaksikan acara kami. Saya Patricia Alsa sudah bersama dengan Romo Thomas Ferry Suharto OFM dan kita akan menyapa dahulu Romo Ferry. Romo, apa kabar Romo? Puji Tuhan, kabarnya baik sekali. Sehat dan semangat ya Romo? Sehat dan penuh dengan semangat, sukacita. Amin. Baik, terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita mohon bantuan dan rahmat Tuhan agar diri kita siap untuk mendengar, merenungkan, dan pulih melaksanakan sabda Tuhan hari ini. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih, kami bersyukur atas karunia rahmat-Mu yang selalu menyertai, mencukupi, dan mengantar kami kepada kesempurnaan hidup sejati. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu mendampingi kami, dan peristiwa melalui sabda yang selalu Kau hadirkan melalui gereja-Mu kepada kami, yang semuanya tentu menjadi penuntun dalam hidup kami. Maka semoga Engkau menyiapkan hati kami, agar kami dapat terbuka secara rohani kepada sabda yang akan kami dengarkan dan kami renungkan hari ini, agar sabda itu sungguh merubah hidup kami dan mengembangkan hidup kami, tidak hanya di dalam batin tetapi juga terwujud di dalam kehidupan kami sehari-hari secara nyata. Sehingga dengan demikian, maka seluruh hidup kami menjadi pujian bagi-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang selalu kami puji dan kami muliakan melalui segala perkataan dan juga perbuatan hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari biasa, pekan biasa ke-22, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Pada saat itulah, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil suci dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Ferry untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, dan Romo Ferry sekarang akan memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama. Silakan Romo. Baik, terima kasih Mbak Elsa dan semua sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Hari ini kita dihadapkan pada surat Rasul Paulus yang berbicara kepada umat di Korintus. Korintus itu sebuah kota yang besar pada waktu itu, boleh dibandingkan dengan kota metropolitan, di mana jemaat di sana itu ya ada orang-orang Yahudi, tetapi lebih banyak lagi orang-orang yang bukan Yahudi, dan banyak orang-orang sudah berpikiran maju. Mereka banyak yang dari kebudayaan Yunani, yang punya cara berpikir yang kritis, dan karena itu jemaat yang baru ini, jemaat yang gampang digoyahkan oleh banyak hal-hal yang ya karena perbedaan pandangan-pandangan, karena perbedaan orang yang ada di dalamnya, yang masing-masing punya pemahaman yang bermacam-macam. Dan kiranya itulah yang membuat akhirnya terjadi perpecahan dalam jemaat di Korintus. Dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus
adalah upaya Rasul Paulus untuk menyadarkan apa yang jadi penyebab dari perpecahan yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Dan dalam bab 4 ayat 1 sampai dengan 5 ini, satu hal yang dikemukakan oleh Paulus untuk disadari oleh jemaat di Korintus, bahwa yang menyebabkan banyaknya perpecahan di dalam jemaat adalah karena masing-masing orang seringkali menghakimi orang lain. Nah, kita sendiri kadang-kadang juga tergoda untuk menghakimi ya. Menghakimi itu sebenarnya ada dua arah. Menghakimi orang lain yang satu, dan yang kedua adalah menghakimi diri sendiri. Nah, kita biasanya menghakimi orang lain itu selalu mencari salahnya orang lain. Sementara kalau menghakimi diri sendiri, kebalikannya, mencari benarnya sendiri. Jadi itu penyakit kita yang membuat hubungan atau relasi kita dengan orang lain menjadi hancur, menjadi retak, menjadi pecah, dan kemudian itulah yang menyebabkan jemaat juga terpecah-pecah, karena masing-masing orang masih mempunyai kebiasaan yang kurang baik itu, untuk menghakimi dengan pertama-tama kepada diri sendiri. Dia hanya mencari benarnya, membenarkan diri, lalu tidak sadar bahwa tingkah laku kita itu mungkin tidak seperti dengan apa yang kita sadari ya. Karena orang lain tuh melihat kita pada banyak sampai hal-hal yang tingkah laku kita yang mungkin tidak kita sadari itu dibandingkan orang ya. Seperti misalnya saja contohnya, kita selalu mengatakan bahwa kita nggak pernah kok mengajari anak-anak kita tuh berbohong. Karena memang kita menyadari bahwa kita nggak pernah menyuruh anak-anak kita, kamu berbohong, kamu jangan ini jujur. Dan misalnya kita nggak pernah berkata begitu, menyuruh anak kita berbohong atau mengatakan anak kita supaya jangan menjadi anak yang jujur. Tidak pernah. Kita pasti akan berbicara sebaliknya. Haruslah kamu jadi anak yang jujur, jangan berbohong. Tapi tanpa kita sadari, tingkah laku kita itu mengajari anak-anak kita berbohong. Misalnya saja, kalau para ibu misalnya mengajak anaknya pergi berbelanja, tentu saja ibu-ibu sudah mengatur pengeluarannya hanya untuk barang-barang tertentu yang akan dibelanjakan nanti. Biasanya tidak akan berbelanja untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang diminta anaknya ya. Maka kadang-kadang kalau ngajak anak belanja karena anak nggak bisa ditinggalkan di rumah, terpaksa diajak belanja. Nah, kadang-kadang di tempat belanjaan, di pasar atau di mall, anak-anak lalu melihat apa yang menarik dan minta dibelikan, minta dibelikan mainan, atau minta dibelikan kue, atau macam-macam. Dan karena kita memang tidak mengalokasikan dana untuk membeli hal-hal seperti itu, hanya mau mencari apa yang sungguh kita butuhkan, maka biasanya para ibu dengan gampang mengatakan, nggak ada duit. Jadi, minta makanan, nggak ada duit, minta mainan, nggak ada duit. Nah, tapi apa yang kita lakukan? Begitu kita lihat barang yang kita butuhkan, kita ambil. Begitu kita melihat hal yang sedang mau kita belanjakan, kita ambil. Lalu kemudian di depan anak-anak itu, tanpa kita menjadi ragu atau menjadi tergoda atau bahkan menjadi perasaan, pokoknya dengan tenang sajalah gitu. Kita kemudian mengeluarkan uang dan bayar apa yang kita belanjakan. Anak-anak kan lihat, tadi bilangnya tidak punya duit. Nah, sekarang ada barang diambil, dibayar, itu ada duit. Nah, jadi lalu anak-anak belajar untuk berbohong dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi banyak hal yang kita perbuat itu tidak kita sadari, tetapi kita biasanya hanya mencari benarnya kita sendiri, seolah-olah saya nggak pernah kok ngajari berbohong. Padahal tanpa kita sadari, banyak perbuatan kita yang membuat anak-anak lalu kemudian belajar untuk berbohong. Nah, itulah penghakiman biasanya kepada diri sendiri. Kita tidak introspeksi, tapi kita hanya mencari benarnya sendiri. Jadi nggak ada dari kita itu yang gampang untuk merasa lega hati kalau disalahkan ya. Biasanya kita akan marah kalau disalahkan, dan kemudian merasa salah yang benar, orang lain itu salah. Sebaliknya, dengan orang lain, kita bersikap yang berbeda 180 derajat.
Kita tidak pernah merasa orang lain benar, tapi hanya menemukan apa yang salah. Dan kalau perlu, mencari kambing hitam di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nggak mau kita itu disalahkan. Kita harus mencari orang lain yang harus disalahkan. Pokoknya bukan saya, tapi orang lain itu salah. Hukumnya saya itu benar, orang lain itu salah. Jadi kalau orang lain itu mengatakan benar, itu pasti salah. Seperti itu. Jadi itulah situasi yang membuat jemaat di Korintus terpecah belah karena orang-orang hanya menghakimi sesuai dengan ya kemampuannya, yang hanya melihat apa yang lahir, yang hanya melihat sebagian saja, tidak bisa seutuhnya, karena tentu saja kita dalam menghakimi orang lain tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati orang lain. Dan bisa kita lihat hanya tingkah laku yang kelihatan saja, yang lahiriah. Tetapi apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi keinginan orang itu, kehendak orang itu, kadang-kadang kita tidak bisa melihatnya. Itu baru bisa kita tangkap kalau kita merefleksikannya, atau kalau kita sudah melihat, oh ada buahnya, lalu baru kita lihat, oh ternyata orang ini maksudnya begini, oh ternyata orang itu benar, oh ternyata orang itu baik ya. Tapi pada awalnya biasanya kita langsung merasa, wah apa yang dilakukan itu tidak benar, apa yang dilakukan itu tidak baik. Ya, lalu kita baru kemudian setelah berhari-hari melihat buahnya, melihat hasilnya, oh ternyata yang dikatakan itu baik, benar, nah, seperti itu. Jadi kita diajak oleh Santo Paulus dalam bacaan hari ini untuk tidak cepat-cepat menghakimi, ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat secara utuh apa yang ada di dalam hati saudara-saudara kita yang kita lihat itu. Yang kita bisa lihat hanya tingkah laku jasmaninya saja, lahiriahnya saja. Yang mungkin pada waktu itu mungkin tidak tepat atau mungkin salah, tapi setelah kita lihat buahnya, oh ternyata yang dimaksudkan itu mungkin baik ya. Karena kita nggak bisa melihat apa yang di dalam hatinya, sehingga kita tidak tahu maksud hatinya. Ya, Pak tahu bahwa perbuatan itu dimaksudkan untuk kebaikan, tapi kita merasa itu salah. Misalnya saja kalau kita diberi nasihat, ya, diberi nasihat, kita melihat nasihat itu kata-katanya mungkin kurang mengena, kita lalu mengatakan, ah dasar kamu itu iri hati, oh dasar kamu itu memang tidak suka kalau saya senang. Tapi setelah mungkin beberapa hari kita merenungkan dan kemudian menemukan, oh ternyata nasihatnya itu benar. Lalu kita, aduh maaf ya, ternyata kamu mengatakan yang baik kemarin yang benar. Nah, baru kita tahu. Nah, karena itu Paulus dalam bacaan hari ini mengajak kita untuk tidak cepat-cepat menghakimi. Dan sebenarnya Paulus menyadarkan bahwa kita tidak layak untuk menghakimi. Kita tidak punya kemampuan menghakimi karena kita tidak bisa melihat seluruh kehidupan orang dengan seluruh dimensinya. Yang kita lihat tentu hanya sebagian saja. Apalagi hati orang tidak bisa kita lihat ya. Dalamnya samudera bisa kita ukur, tapi hati orang tidak bisa kita ukur isinya. Karena itu kita diajak untuk tidak gegabah. Hanya Tuhanlah yang layak untuk menghakimi. Karena itulah kita tidak usah perlu cepat-cepat menghakimi, atau bahkan kita tidak perlu menghakimi, kita serahkan semuanya pada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak, yang bisa, yang mampu untuk menghakimi secara benar. Sehingga kita diajak untuk ya tidak cepat-cepat mengatakan sesuatu yang menghakimi orang, memutuskan bahwa orang itu salah atau benar. Tetapi mari kita merefleksikannya, introspeksi, kemudian mengambil yang baik dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, dan baru kemudian setelah sungguh-sungguh menimbang-nimbang, kita baru bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata apa yang dilakukan teman kita benar, apa yang dilakukan teman kita kurang benar, dan kita tidak usah lalu kemudian memutuskan atau mengatakan, oh kamu salah, kamu benar. Karena saya yakin bahwa dengan hati nurani yang baik, kita masing-masing tahu bahwa kita ini benar atau kita ini salah, dan orang lain demikian juga. Tanpa kita harus mengatakan yang benar, yang salah, orang itu pasti juga akan lama-lama memahami apa yang benar, apa yang baik, asalkan tentu saja setiap orang mendengarkan hati nuraninya. Nah, karena itulah supaya tidak terjadi perpecahan dalam jemaat, dalam kelompok, lingkungan, dalam wilayah kita,
maka kita tidak usah terlalu menghakimi ya, apalagi menghakimi dengan spontan, dengan cepat ya. Ada orang yang sudah lama tidak kita lihat dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, begitu datang, wah biasanya kita langsung menghakimi, tumben lu datang, masih hidup ya, kamu tuh males banget. Nah, orang tidak tahu bahwa selama ini dia tidak hadir mungkin karena sebab-sebab yang tidak kita ketahui. Mungkin karena dia tidak di rumah, mungkin karena dia juga banyak hal yang harus dia kerjakan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, jangan kita lalu datang-datang langsung menghakimi, wah dasar lo malas, dasar lo tumben lo datang lo, dan sebagainya. Justru kita harus bersuka cita. Sudah lama nggak datang, itu datang kan harus kita sambut dengan sukacita. Bukannya malah kita hakimi ya, seperti itu. Nah inilah yang membuat kadang-kadang lingkungan menjadi pecah, lingkungan menjadi tidak baik, lalu masing-masing konflik karena kita tuh terlalu cepat menghakimi orang lain dan hanya mencari benarnya kita sendiri. Nah semoga apa yang dikatakan Paulus yang tidak terlalu peduli dengan penghakiman orang lain, yang merasa bahwa penghakiman yang perlu adalah dari Tuhan, karena itu dia tidak terlalu repot dengan gosip-gosip yang orang lain katakan ya, karena ya apa yang dikatakan orang lain belum tentu benar, belum tentu baik juga. Jadi tidak terlalu perlu juga kita selalu mendengarkan kata orang atau terombang-ambing dengan kata orang, atau lalu kita harus bingung bagaimana supaya orang lain senang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya, dan memang kita tidak perlu menyenangkan semua orang. Yang perlu kita senangkan hanya Tuhan saja. Tetapi tentu saja menyenangkan Tuhan akan juga membuat orang lain senang, tetapi tidak setiap orang pasti akan senang dengan apa yang kita lakukan, sehingga tidak perlu kita hanya mencari senangnya semua orang, nanti stres sendiri malahan ya. Jadi yang penting adalah aku percaya, aku yakin apa yang aku perbuat itu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau aku laksanakan karena ingin melaksanakan kehendak Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan. Jadi bukan karena menyenangkan orang lain atau menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita yakin kita melangkah karena ingin menyenangkan Tuhan, maka apapun yang terjadi pasti kebaikanlah yang akan menjadi buahnya. Tapi kalau kita hanya mau mencari kesenangan sendiri atau juga mencari kesenangan banyak orang supaya menyenangkan banyak orang, mungkin kita justru akan malah stres sendiri ya. Karena itu ya kita seperti Paulus, mari kita tenang menghadapi hidup kita, tidak perlu menghakimi orang lain, tidak perlu juga mencari benarnya sendiri, tidak perlu juga repot dengan kata orang yang belum tentu benar, tetapi mari kita pertama-tama mendengarkan apa kata Tuhan, ya. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan, apa sabda Tuhan. Nah inilah mungkin yang jadi bekal untuk kita hari ini, mendengarkan sabda Tuhan, jangan mendengarkan gosip orang, nanti malah bingung sendiri. Ya, baik, terima kasih Romo Ferry, sudah tersampaikan dengan baik dengan poin-poin yang kita pastinya mendengarkan dan pastinya juga memberikan inspirasi dan juga kekuatan. Tadi seperti yang Romo sampaikan, jangan sedikit-sedikit gampang menghakimi, lalu tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang hanya kita perlu pikirkan, fokus utama kita menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga, Romo? Tadi bagaimana menjadi pribadi yang bisa dipercaya juga dan juga membawa kebaikan bagi semua maupun sesama kita, di mana kita hidup, entah di dalam keluarga, di dalam komunitas, di tempat pekerjaan juga. Baik, terima kasih Romo. Kita akan jeda dahulu sesaat Romo sebelum kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah menyaksikan acara kami dan kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bersama dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Patricia Elsa. Tadi pada sesi awal Romo sudah menyampaikan isi renungan dari bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Dan pastinya Anda semakin tertarik dan kita akan lebih dalam lagi
mendengarkan kabar baik Injil. Apa yang bisa disampaikan dari kabar baik Injil pada hari ini? Dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Romo Ferry, ini Injil yang juga sering sekali kita dengarkan tentang anggur, kantong tua anggur dan juga nanti anggur baru seperti itu. Ini pastinya banyak sekali yang kita bisa ambil, kita bisa gali dari inspirasi dari kabar baik Injil pada hari ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Ya, Injil hari ini biasa kita dengarkan dan tentu saja banyak permenungan-permenungan yang sudah didengarkan tentang Injil ini. Tapi mari kita lanjutkan dengan hubungan dari apa yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Jadi kalau tadi jemaat Korintus itu terpecah-pecah karena ada orang yang saling menghakimi, maka hari ini Yesus malah langsung dihakimi. Dihakimi oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang melihat Yesus dan tidak suka dengan Yesus, lalu menghakimi Yesus dalam soal-soal yang amat sangat penting dalam agama Yahudi pada waktu itu ya. Jadi salah satu yang penting dalam agama Yahudi adalah kebiasaan berpuasa. Jadi orang-orang Yahudi itu punya banyak sekali saat-saat puasa. Ada puasa-puasa yang wajib, puasa untuk perdamaian misalnya, tapi juga ada puasa-puasa yang tidak wajib. Ya, hal-hal kecil itu ada puasanya, ini ada puasanya. Ada masa-masa puasa yang fakultatif yang bisa diambil, bisa tidak, tergantung masing-masing orang. Ya. Sebenarnya dalam gereja Katolik juga pada awal-awal itu sebelum Konsili Vatikan kedua misalnya ada banyak sekali masa puasa dalam gereja kita. Dulu masa Advent itu dimasuk masa puasa. Jadi masa puasa dulu itu 40 hari sebelum Paskah, Prapaskah, lalu juga masih ada 40 hari sebelum Natal. Jadi Advent yang dulu itu masih 40 hari untuk puasa juga. Masih ada puasa Malaikat Agung. Jadi dari 29 September sampai nanti Pesta Salib Suci itu masih ada puasanya. Jadi macam-macam puasa. Kita juga mungkin sekarang mengenal ada banyak saudara-saudara kita yang punya macam-macam puasa. Ada puasa Nabi Yunus, ada puasa apa lagi ya. Jadi ada macam-macam puasa dalam kehidupan agama Yahudi maupun juga dalam gereja pada masa-masa sebelum Konsili Vatikan kedua. Tapi kan tidak semua puasa itu wajib dan tidak wajib. Nah, persoalannya di sini adalah sebenarnya para murid Yesus itu sedang dalam situasi di mana mereka ada dalam keadaan puasa yang tidak wajib ya. Jadi orang-orang Farisi itu heran pada Yesus yang kok murid-muridnya mungkin sedikit saja puasanya atau mungkin hanya pada puasa-puasa yang wajib yang biasa orang lain buat, tapi sebagai murid-murid kelompok yang tertentu ya, biasanya kan orang punya puasa-puasa khusus kok. Murid-murid Yesus ini kok tidak ya. Misal seperti orang kebanyakan mereka puasanya puasa yang umum-umum saja. Nah, sementara murid-murid Yohanes atau juga kelompok-kelompok kemuritan tertentu itu punya puasa-puasa yang lebih hebat daripada orang-orang biasa. Nah, Yesus ini sebaliknya murid-muridnya puasanya yang biasa-biasa saja. Jadi mereka itu dikritik oleh kelompok-kelompok ini, kok kamu punya kelompok kemuritan ini tidak punya sesuatu yang lebih dalam hal berpuasa, kok ikut saja puasa yang umum ya seperti itu. Maka mereka dikritik ya. Nah sebenarnya Yesus juga melihat bahwa hal-hal seperti ini kadang-kadang menjadi kesombongan rohani ya. Jadi kita diingatkan juga oleh Yesus bahwa jangan sampai ritual atau tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan kita ini seperti yang dikatakan orang Farisi itu dikatakan sebagai sebuah kesombongan. Jadi orang-orang Farisi merasa bangga karena mereka bisa puasa macam-macam. Sementara muridnya Yesus itu puasanya kan hanya umum saja. Tidak ada bedanya dengan orang lain. Kayak apa itu? Lihat loh kami itu punya puasa macam-macam yang buat kami itu lebih hebat daripada orang-orang kebanyakan. Jadi ini juga menyindir atau berlaku juga untuk kita yang kadang-kadang ya memang bagus juga sih orang punya kebiasaan yang khusus, orang punya tradisi yang khusus, punya doa-doa yang khusus itu baik juga.
Tetapi jangan sampai lalu ini menjadi kesombongan dan kemudian kita menghakimi orang lain. Mereka ini tidak ada apa-apanya karena tidak membuat sesuatu yang seperti saya. Jadi kadang-kadang kan ada juga orang yang karena saking rajinnya, rajin doa, rajin misa, ya setiap hari misa, bahkan tidak hanya setiap hari misa sekali, mungkin sehari bisa 3-4 kali misa. Ada juga loh yang punya kerajinan begitu ya, sudah misa harian, nanti ada misa arwah dia datang lagi, ada misa duka di mana dia datang lagi, ada misa novena dia datang lagi, sehari bisa 4 kali 5 kali misa. Itu nggak apa-apa juga, asalkan tidak lalu menjadi menghakimi orang lain yang tidak seperti dia, lalu mengatakan, kamu itu apa? Misa saja nggak pernah, hanya hari Minggu saja misa. Lihat saya ini, misalnya berkali-kali. Jadi itulah mungkin yang menjadi kritik bagi Yesus bagi kita sekarang ini. Jangan sampai kebiasaan agama kita itu menjadi kesombongan sendiri, lalu membuat kita bisa menghakimi orang lain yang tidak punya kebiasaan seperti kita, dan kita anggap mereka itu orang yang ya tidak punya kekudusan atau tidak punya sesuatu yang lebih seperti itu. Nah, mengingat hal ini, saya ingat akan apa yang dikatakan Paus Fransiskus bahwa kekudusan itu bukan dicapai dengan setiap saat berdoa. Ya. Jadi bukan berarti bahwa kita kudus itu harus setiap hari atau setiap jam, setiap menit doa terus ya. Kalau doa terus ya nggak ada kerjanya ya. Kalau doa terus ya nggak ada gunanya juga, karena lalu cinta kan tidak hanya bilang I love you sama Tuhan Allah, tapi juga bagaimana mewujudkan cinta itu dalam pekerjaan sehari-hari. Maka contoh yang diberikan Paus Fransiskus itu malah hal-hal yang sepele. Kalau seorang ibu misalnya tidak menghakimi orang lain, tidak menggosipkan orang lain, ketika dia datang satu kelompok ibu-ibu yang biasanya kumpul lalu gosip, dia mengatakan, enggak, saya nggak mau gosip kejelekan orang lain, dengan saya pulang, saya masak untuk suami saya membersihkan rumah. Nah, ketika ibu itu bisa memilih untuk meninggalkan gosip bersama teman-temannya, lebih memilih untuk kemudian setia bekerja di rumah, nah itu sudah membangun sebuah pengudusan diri. Jadi nggak perlu dibayangkan yang muluk-muluk pengudusan itu. Hal yang sederhana kalau kita laksanakan dengan hati tulus dan ingat tadi, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan, nah, itu sebuah pengudusan. Nah, karena itu Tuhan mengajak kita untuk melakukan ritual kebiasaan kita bukan karena hal-hal yang tadi itu, yang hanya kebiasaan, yang bahkan menjadi kesombongan, tapi mari kita sungguh-sungguh memaknai apa yang kita lakukan itu ada maknanya, ada sesuatu yang memang kita butuhkan untuk perkembangan hidup kita. Nah, karena itu Yesus mengatakan, ya untuk apa puasa macam-macam itu, kalau itu nggak penting ya. Yang penting adalah ya ada pendasarnya kalau kita puasa itu. Ada maksudnya kalau kita puasa itu, bukan hanya sekedar untuk sombong-sombongan, bukan hanya sekedar untuk ikut saja, atau latah saja, latah novena, latah doa ini dan doa itu. Tapi sungguh-sungguh memang kita membutuhkan puasa itu, sungguh-sungguh kita membutuhkan ritual itu, misa itu kita butuhkan. Maka Yesus mengatakan, ya bagaimana para muridnya bisa puasa kalau mereka sendiri masih bersama dengan Dia, sumber sukacitanya. Jadi mempelai pria itu ya dari Yesus sendiri. Bagaimana orang-orang akan berduka kalau mempelai prianya yang menjadi sumber kegembiraan masih di situ. Baru berpuasa itu kalau nanti sang mempelai diambil dari diri mereka, atau Yesus dipisahkan dari mereka, atau mereka berpisah dari Yesus mungkin karena dosa, karena kesalahan, maka sebagai ungkapan tobat dan duka barulah mereka berpuasa. Jadi bukan yang sekedar berpuasa tanpa alasan, tanpa dasar, apalagi hanya dengan kesombongan, tapi memang berpuasa sungguh untuk pembaruan diri, pertobatan. Maka lalu digambarkan dengan perumpamaan kantong yang baru dengan anggur yang baru ya. Jadi anggur baru itu kan masih memuai, masih berfermentasi. Maka dibutuhkan kantong yang bisa mewadahi fermentasinya itu. Ya, kalau kantongnya sudah lama, sudah nggak bisa bergerak lagi, sudah nggak bisa memuai lagi. Nah, begitu dimasuki anggur baru yang kemudian berfermentasi, ya kantongnya lalu pecah. Karena nggak bisa mewadahi fermentasi yang anggur yang berfermentasi tadi ya. Jadi lalu ya kemudian kantongnya hancur. Maka harus pakai kantong yang baru pula, yang bisa ikut berkembang sesuai dengan
fermentasi yang anggur sedang lakukan, anggur baru lakukan. Nah, demikian juga kita seharusnya apa yang ada di luar ini, wadah kita ini, wadah yang bisa mengikuti perkembangan hati dan pribadi kita. Maka kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual dalam agama itu bukan pertama-tama dijalankan karena ritualnya saja, tapi harus ada sesuatu dari hati kita. Jadi apa yang muncul dari hati kita itulah yang kemudian diwadahi dengan ritual-ritual yang ada. Bukan soal ritualnya yang penting, tapi hati yang kemudian diungkapkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Sehingga misa, doa-doa itu sesuai dengan desakan dan gerakan hati kita. Maka kita harus menjadi orang yang beriman, bukan hanya sekedar beragama saja. Nah, kiranya banyaknya perpecahan-perpecahan yang terjadi di antara umat beragama, seperti umat di Korintus, ya karena orang itu lebih banyak beragama daripada beriman, sehingga lebih gampang menghakimi daripada kemudian mendengarkan hati nurani. Maka kita diajak oleh Yesus dengan bacaan-bacaan rohani hari ini untuk menjadi umat yang punya integritas, yaitu apa yang di hati kita itulah yang kemudian kita ungkapkan dalam tingkah laku dan perbuatan serta perkataan kita. Jangan lalu terjadi yang berbeda antara apa yang di luar dengan apa yang dalam hati kita. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Tadi yang sudah seperti Romo sampaikan, bagaimana kita menjadi umat Katolik yang mempunyai integritas, tidak hanya beragama tapi juga beriman, dan selalu juga mewujud nyatakan semua tindakan perbuatan kita itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadi bukan karena untuk kesombongan diri ataupun kesombongan rohani. Baik, Romo terima kasih banyak sudah menyampaikan inspirasi pewartaan dan juga kabar baik Injil untuk kesempatan hari ini. Sangat menginspiratif, sangat juga menguatkan, dan yang pastinya kita yang menyaksikan atau mendengarkan acara pada kesempatan hari ini semakin dikuatkan, semakin diteguhkan secara iman, harapan, dan kasih. Baik, Romo Ferry, kita akan akhiri acara ini, tapi sebelumnya kami memohon doa dan berkat dari Romo. Baik, terima kasih para sahabat puasa rohani Katolik. Mari kita akhiri permunangan kita dengan mohon berkat Tuhan, agar kita tidak hanya menjadi pendengar sabda, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh memahami dan mengerti bahwa seringkali kami umat-Mu bertindak sombong, gampang menghakimi, karena kami tidak mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, karena kami tidak mendengarkan apa yang menjadi hati nurani kami, di mana Engkau bersabda di dalam diri kami. Seringkali kami hanya terpaku pada hal-hal yang lahiriah dan kurang ingat dan sadar diri pada apa yang menggerakkan hati kami. Maka semoga sabda-Mu ini sungguh kami bisa resapkan, sehingga tidak hanya menjadi sesuatu yang ada di luar hidup kami, tapi sungguh menggerakkan, mengubah, membaharui hidup kami dari dalam, dari hati nurani kami, sehingga kami pun bisa mengungkapkannya secara baik, baik secara jasmani, melalui tingkah laku, perbuatan kami, dan juga melalui perkataan kami, sehingga kami sungguh menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas, dan karenanya kami bisa dipercaya dan kami bisa berwibawa, dan sungguh kemudian kami menjadi manusia-manusia atau umat-Mu yang sungguh mampu untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Karena itu ya Tuhan, kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu agar Engkau selalu mengutuhkan diri kami, menyempurnakan hidup kami, agar kami sungguh menjadi umat yang tidak hanya beragama tapi beriman, tidak hanya berdoa, berpuasa, tapi sungguh punya relasi cinta kasih dengan-Mu sendiri dan dengan sesama kami, sehingga kami menjadi umat-Mu yang selalu teguh hati, umat-Mu yang berkembang dalam iman, cerah dalam pengharapan, dan sempurna dalam cinta kasih. Karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga seluruh hidup kita, perjuangan iman kita,
dan apa yang kita upayakan dalam hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Terima kasih, sampai jumpa.